jurnalnya di ya. Sekarang kita sudah masuk yang B. Yang D itu B apa 2 ya? Saya lupa itu di soalnya. Yang B atau 2 ya, lupa. Di sini pada saat jatuh tempo Kausar tidak melunasi ini. Tidak melunasi. Sehingga Musa yang harus melunasi. Nah, di sini ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun piutang wesel yang didiskontokan dan piutang wesel. Kenapa? Karena dia sudah jatuh tempo. Maka 2 akun itu harus dihapus. Jadi debitnya piutang wesel didiskontokan, kreditnya piutang wesel. Senilai berapa? Senilai nominalnya 6.300.000. Ini adalah jurnal yang dibuat untuk menghapus. Jadi jurnal ini bukan jurnal pelunasan, bukan, tapi jurnal penghapusan. Kenapa kok dihapus? Karena sudah jatuh tempo. Jadi begitu jatuh tempo, piutang wesel harus segera dihapus. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat uang yang dibayarkan oleh Musa kepada pihak bank. Berapa uang kas yang dia keluarkan? Kas yang dia keluarkan, dan kalau di situ senilai berapa? 6 juta. Ini ada di ini. Ada di slide, ada di jawaban yang halaman 3 ya. Uang kas yang dikeluarkan sebesar 6.607.000. Nah, dari mana 6.607.000 ini? 6.607.000 ini awalnya itu berasal dari satu, nominal weselnya sendiri. Nominal weselnya berapa? 6.300.000. Ini kan piutang weselnya aslinya nominalnya segitu. Kemudian ada bunganya. Bunganya berapa? Bunganya 252. Oke, ada bunganya. Kemudian ditambah dengan tadi ongkos tagih. Kan bank sudah kadung nagih pada Kausar. Berapa ongkos tagihnya di situ? Ongkos tagihnya senilai 55.000. Sehingga ini kalau ditotalkan ketemu 6.607.000. Ini kasnya. Nah, kemudian debitnya apa? Debitnya debitnya piutang dagang 6.607.000. Loh, kok ini ada piutang dagang? Ini adalah piutang dagang yang baru. Kenapa? Karena Kausar kan tetap masih utang, dia belum bayar, sehingga sekarang piutangnya muncul, piutang yang baru. Nah, untuk membedakan dengan piutang yang lama, maka di sini disebut sebagai piutang dagang. Sebenarnya kalau mau ditulis piutang wesel juga tidak apa-apa. Tapi sekarang piutang weselnya nominalnya sudah beda kayak yang dulu. Kalau yang dulu pertama kan piutang weselnya 6.300.000. Kalau sekarang sudah tidak 6.300.000 tapi 6.607.000. Nah, biasanya kalau ditulis piutang wesel itu kasusnya misal contoh misalnya bank nagih ke Kausar. Tapi Kausar bilang, waduh saya nggak punya uang, saya nggak bisa bayar sekarang, nanti saya akan bayar 1 bulan lagi. Nah, karena sudah ada pernyataan tertulis, pernyataan lisan kalau dia mau bayar 1 bulan lagi, maka di sini bukan piutang dagang tapi piutang wesel. Seperti itu, piutang wesel yang baru. Tapi di sini diasumsikan ketika bank nagih ke Kausar itu, Kausarnya nggak tahu kemana. Orang kalau utang kan biasanya seperti itu. Kalau pas ditagih dia melarikan diri. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, diasumsikan dia piutang dagang yang baru. Ini jurnal yang ini jurnal untuk poin yang B. Jadi yang poin yang B itu ada 2 jurnal. Ini jurnal pada saat pelunasan. Yang pertama untuk menghapus akun piutang wesel dan piutang wesel yang didiskontokan. Kemudian jurnal yang kedua digunakan untuk menjurnal berapa jumlah kas yang dikeluarkan oleh Musa. Kas yang dikeluarkan nilainya senilai 1, nilai nominal weselnya berapa ditambah dengan bunganya, kemudian ditambah dengan ongkos tagihnya. Seperti itu. Itu untuk poin yang B. Kemudian kita lanjutkan untuk poin yang C. Sekarang yang terakhir. Nah, misalnya 1 bulan setelah jatuh tempo, PT Kausar melunasi utangnya karena kelalaian. Ternyata lupa dia pada saat wesel tersebut jatuh tempo. Dan untuk itu PT Musa membebankan denda berupa bunga kepada Kausar senilai 15.000. Maka buat jurnal yang diperlukan. Nah, ini adalah jurnal pada saat wesel tersebut jatuh tempo. 1 bulan kemudian Musa baru datang, maaf ya, bulan kemarin itu saya lupa kalau saya punya utang. Nah, sekarang saya membayar utangnya. Maka jurnal yang dibuat adalah yang C ya. Ini jurnal yang terakhir, jurnal yang C atau jurnal yang ketiga nanti pada saat Kausar melunasi. Ini 1 bulan kemudian.
1 bulan kemudian. Maka jurnalnya kas, Musa dapat kas. Kasnya berapa nanti kita lihat ya. Kreditnya apa? Kreditnya kan berarti piutang dagang. Piutang dagangnya berapa? Piutang dagangnya berarti 6.607. Ini kan piutang dagang yang baru, ya kan? Kemudian karena terlambat, ini kan terlambat 1 bulan toh, kemudian Musa membebankan denda pada Kausar. Ini karena jenengan terlambat, bayarnya sebulan, kasih denda loh ya, karena terlambat. Boleh nggak kita ngasih denda? Iya, karena ini piutang wesel. Jadi piutang wesel itu kekuatan hukumnya adalah ketika jatuh tempo tidak dibayar maka ada dendanya. Kalau dia melanggar perjanjian ada dendanya. Beda dengan piutang dagang. Kalau piutang dagang kalau sudah jatuh tempo nggak dilunasi kita nggak bisa memberikan denda apa-apa. Tapi kalau piutang wesel kalau sudah perjanjiannya tanggal ini nggak dibayar ya harus didenda. Dendanya ini saya catat sebagai pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Dendanya di situ berapa? 15.000. Sehingga total uang kas yang diterima oleh Kausar sebesar 6.622.000. Oke, ini jurnal yang keempat. Oke, seperti itu. Oke, selesai sudah soalnya. Jadi jawabannya sudah ya. Jadi tadi ada tiga yang ditanyakan. Yang A itu adalah jurnal pada saat penerbitan dan jurnal pada saat pendiskontoan. Tadi yang A. Kemudian yang B itu adalah jurnal pada saat jatuh tempo. Dan pada saat jatuh tempo itu kasusnya di soal Kausar tidak melunasi. Ya. Kemudian yang C adalah jurnal pada saat 1 bulan kemudian si Kausar melunasi. Ini jurnalnya yang ketiga. Kalau kita lihat tadi jurnal yang dibuat itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jurnal. Ada 5 jurnal yang harus dibuat untuk soal ini. Nah, soalnya akan berbeda ketika misalnya ya piutang wesel tersebut tidak ada bunganya. Nanti mungkin perhitungannya akan berbeda. Kemudian perbedaan lain misalnya pada saat jatuh tempo ya si debiturnya melunasi, itu lebih sederhana lagi. Nah, tadi contoh yang saya keluarkan di soal ujian itu adalah contoh yang istimewa. Istimewa artinya apa? Piutang weselnya ada bunganya, kemudian pada saat jatuh tempo debiturnya tidak membayar. Seperti itu, oke? Itu pembahasan dari soal piutang wesel. Semua yang saya tulis di sini sudah saya share semuanya, baik soalnya maupun jawabannya sudah saya share semuanya ya. Sudah saya share semuanya di PDF dan sudah saya bagikan ke jenengan semuanya. Silahkan nanti jenengan baca lagi jawabannya. Kemudian kalau nggak paham, nanti silahkan memutar video ini berulang-ulang seperti itu. Oke, sementara itu saja dari saya ya materi untuk piutang wesel. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa kita share di tanya jawab. Kemudian bagi jenengan yang mau mengumpulkan skor, nanti jenengan bisa membuat contoh soal untuk piutang wesel ya. Jadi hampir sama dengan soal ujiannya, cuma sama seperti kemarin pas kita membuat soal obligasi, tanggalnya jenengan geser-geser ya. Bunganya misalnya jenengan geser, kemudian jatuh temponya juga jenengan geser, seperti itu. Oke, jadi silakan jenengan modifikasi jawabannya sendiri, jenengan membuat soal sendiri, kemudian menjawab sendiri ya. Soalnya dimodifikasi. Misalnya jenengan membuat soal yang piutang weselnya nggak pakai bunga, itu kan lebih sederhana. Atau misalnya umurnya nggak 120 hari, kalau di soal tadi kan 120 hari, misalnya umurnya diperpanjang lagi, misalnya 150 hari ya, atau misalnya 60 hari. Nah, ketika jenengan mengubah salah satu angka atau 2 angka atau 3 angka, nanti hasilnya akan berubah seperti itu. Tapi konsepnya tadi sama, step-stepnya sama. Oke, seperti itu saja. Sudah waktunya sudah 1 jam ya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Semoga ada manfaatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.